saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah, semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu, udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu, dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40.000. Nah, setelah kita nonton film tadi, kira-kira apa yang bisa jenengan tangkap dari film tersebut? Ya Bu, saya ya Bu ya. Oke, monggo Ibu Wesmiasi silahkan. Jadi tadi kan tiba-tiba anaknya Bu Lili sakit, padahal nggak punya tabungan Bu, dan kebutuhan yang lain itu harus tetap terpenuhi ya. Dan dia utang, gitu. Utang terus utang. Ya misalnya ada yang tidak terduga lagi utang lagi, kan jadinya utangnya numpuk Bu biasanya. Iya. Ada Bu kayak gitu tetangga saya Bu. Oh, ada. Oh, oke. Kita bisa mempelajari dari film tersebut dan pengalaman temannya Ibu Wesmiasi ya. Jadi kita harus punya tabungan ya, Bu, menawa anaknya sakit, apa bapaknya sakit atau jenengan sakit, kita harus punya uang darurat, ya. Kalau bisa kita nabung daripada kita berhutang, oke? Nah, dari film tersebut kita bisa mengambil pesan bahwa jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Oke, jadi mulai sekarang, mulai dipraktekkan ya, kita harus belajar menabung, kita harus pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan sampai nanti kalau misalkan ada kebutuhan mendesak kita berhutang. Kalau kepepet ya buat nopo-nopo. Cuma kalau misalkan kita terus-terusan hutang, wah nanti pusing, nanti kita bisa gali lubang tutup lubang nggak beres-beres, malah bisa jadi besar masalahnya. Nah, kemudian kita punya pesan bergambar. Ini namanya flip chart nggih, Bu-ibu nggih. Monggo Ibu Wesmiasi minta tolong dibacakan. Ya Bu, untuk apakah kita meminjam Bu? Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara kita meminjam dengan hati-hati. Yaitu yang pertama, untuk apakah kita meminjam. Nah, kita harus berpikir
dadine 17 juta.